Debat ini bukan soal siapa yang lebih lantang, tapi siapa yang konsisten. Ketika satu pihak berulang kali berkata, kami tidak menuhankan Muhammad, namun pada saat yang sama membela praktek-praktek pemanggilan dan pengagungan yang secara logika memenuhi definisi menuhankan, maka yang sedang diuji bukan sekedar doktrin, melainkan kejujuran intelektual. Di video berikut ini, Edis TV tidak sedang menyerang personal, ia sedang menguji konsistensi. Dan konsistensi adalah ujian paling berat dalam perdebatan agama. Halo Ais, Selamat siang. Iya, selamat siang Edis. Selamat siang Aisyah Rahman. Seorang muslimah ya? Iya, saya muslimah. Silakan, apa yang mau dikatakan? Tapi kalau bisa agak jauh sedikit, karena nafasnya itu bunyi. Begitu coba. Agak jauhin dikit ya, silakan. Baik. Saya bertanya apa Anda bertanya nih? Apa maksud dan tujuan Anda naik itu? Anda ingin mengutarakan apa? Gitu. Apakah Anda baru pertama kali ketemu channel ini? Atau Anda sebelumnya sudah pernah nonton? Atau bagaimana? Oh, enggak. Saya baru aja. Baru aja. Saya tertarik aja sama Bang Edis ini. Soalnya udah terkenal di mana-mana gitu loh. Oh iya. Begini, Rahman. Ya. Kalau Anda sudah tahu tentang saya, pastinya Anda tentulah pernah menonton video-video saya. Nah, saya itu merasa tidak kurang apa-apa lagi begitu. Yang saya sampaikan itu sudah sekian banyaknya, sekian lengkapnya, udah berseri-seri. Coba, saya merasa bahwa semua yang saya katakan itu benar. Begitu. Bahkan lawan-lawan debat saya itu mengiyakan omongan saya begitu. Nah, coba di bagian mana kira-kira yang Anda mau bantah? Silakan. Kira-kira gimana? Anda menuhankan Yesus ya di sini ya, atau bukan? Seperti Anda menuhankan Muhammad, begitu juga saya menuhankan Yesus. Oh, ini saya bantah karena saya tidak pernah menuhankan Muhammad. Nah, ini lagi. Ngulang lagi. Aduh. Tunjukkan kalau saya itu menuhankan Muhammad. Oke. Mana dasarnya? Begini. Mungkin Anda terbiasa diskusi dengan orang-orang awam, diskusi dengan kalangan yang tidak terpelajar dan tidak terstruktur seperti Zuma dan kawan-kawan. Gini. Oh, enggak pernah. Kita bicara dulu yuk definisi menuhankan itu apa. Karena tidak mungkin kita itu membahas, si Anu menuhankan nggak? Kalau kita tidak ngerti apa yang dimaksud menuhankan. Sama kayak begini. Ada ibu-ibu, dia diseret ke pengadilan dan dia tidak mau dibilang melakukan penadahan. Tapi giliran ditanya apa itu penadahan, dia bingung, nggak tahu penadahan itu apa. Saya kasih umpama ya. Ibu-ibu kan biasanya banyak nggak taunya. Nah, ada orang datang kepada dia nawarin sepeda motor NMAX baru 2 juta rupiah. Nah, dibeli sama dia. Oh, murah nih, dibeli sama dia. Besok dia dijemput sama polisi. Dia bilang, "Bu, Anda kami bawa ke kantor polisi karena Anda melakukan penadahan." Terus dia bilang, "Enggak, saya nggak menadah." Terus ditanya, "Bu, menadah itu apa?" Ya nggak tahu, pokoknya saya nggak menadah. Nah, sama seperti begini. Saya katakan Anda menuhankan Muhammad, tapi saya tanya Anda menuhankan, Anda bingung gitu loh. Coba apa menuhankan? Kapan saya berkata bingung di sini? Saya nggak pernah mengatakan saya bertuhankan Muhammad, saya bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Jauh bedanya. Apa definisi menuhankan? Silakan. Menuhankan atau dituhankan? Menuhankan. Ya. Definisi dari menuhankan adalah seseorang yang menganggap macet. Belum sudah macet, belum sudah dimatikan ini wifi-nya. Mencurigakan ini kalau diskusi kayak begini. Lalu dari mana dasarnya Anda menuhankan Yesus? Aisyah, tadi macet.
Dasarnya dari mana? Kapan saya macet? Nah, kan. Tadi barusan macet, coba diulang dulu coba. Apakah definisi menuhankan itu? Loh, definisi menuhankan itu kan menyembah sesuatu yang kita yakini sebenarnya sebagai Tuhan. Benar tidak? Menuhankan sesuatu artinya menyembah sesuatu Ya. yang kita yakini sebagai Tuhan. Baik. Hmm, Ada nggak orang menuhankan hawa nafsunya? ada? Berarti menuhankan hawa nafsu itu adalah begini-begini. Oh, hawa nafsu. Terserah orang engkau yang adalah memilih Tuhan, gitu. dia sebagai Tuhan, silakan. Kalau dia mau menuhankan hawa nafsunya. Coba jelaskan apa yang dimaksud menuhankan hawa nafsu di dalam Al-Quran. Iya, orang yang menjadikan hawa nafsunya ada sebagai sesuatu yang melebihi dari kapasitasnya sebagai sesuatu yang hebat. Gitu. Yang dia tuhankan hawa nafsunya sebagai sesuatu yang dia agung-agungkan kelebihannya. Nah, itulah yang kalian lakukan kepada Muhammad. Kapan saya melakukan itu? Tidak pernah sekali apakah kalian mengajarkan Oke, kami sekarang saya menuhankan tanya, dia. apakah kalian mengagungkan Muhammad? Tentu karena dia seorang rasul. Apakah kalian mengikuti Muhammad? Tentu karena dia seorang nabi. Apakah kalian taat, patuh kepada Muhammad? Ati Allah wa ati Nah, rasul. itu menuhankan, udah selesai. Nah, seperti itulah yang saya lakukan Masa kepada kata Yesus. menuhankan, Anda tidak paham. Yang tidak paham itu Anda tadi sudah menjelaskan. Menuhankan hawa nafsu artinya membuat dirinya itu menyembah, mengikuti hawa nafsunya tersebut, mengagungkan hawa nafsunya tersebut. Nah, itu itu persis Anda lakukan kepada Muhammad itu. Mana ada mengagungkan? Saya mengagumi kamu misalnya sebagai Edis. Apakah saya menyembah kamu sebagai Tuhan? Tidak kan? Apakah Anda mengagungkan Benar saya? Mengagungkan loh, bukan mengagumi. Bisa saja kalau saya mengagungkan Anda sebagai orang yang memang hebat, misalnya kan, orang yang sudah terkenal. Oke, gini aja dah. Ada nggak yang menuhankan manusia? Saya. Ada nggak orang menuhankan manusia? Menuhankan manusia. Itu Ya, sama seperti Anda. Sama seperti Anda. Tidak pernah diajarkan di Islam itu menuhankan manusia. Sudah jelas dalam Al-Quran. Kami berseru kepada Yesus. Illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Sudah jelas. Nabi Muhammad hanya seorang manusia, bukan Tuhan ataupun apa-apa. Tidak ada. Nah, yang bilang Muhammad itu pencipta langit dan bumi siapa? Saya tidak bilang dia pencipta langit dan bumi, bahkan saya bilang sudah mati dalam kubur. Anda sendiri tidak bisa mendefinisikan yang katanya Tuhan itu seperti apa. Tidak bisa. Tuhan itu banyak. Makanya kita butuh itu yang mana? Iya. Kalau kita diskusi seperti ini, jadinya buntu. Enggak, karena Anda bilang banyak. Karena Anda itu Tuhan tidak paham yang saya maksudkan. Oh, Anda yang tidak paham. Manusia siapa? Ada apa yang bilang itu Tuhan itu siapa? Kami tidak Muhammad itu hanyalah manusia biasa. Lalu ada Tuhan kan itu. Dari mana Anda tahu saya menuhankan Muhammad? Karena Anda berdoa kepada Muhammad. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nah, itu berdoa Kapan kepada Anda Muhammad. mendengar saya berdoa kepada Muhammad ya Rasulullah? Kapan Anda coba. mendengarnya? Di dalam sholat Anda panggil-panggil dia ada? Iya, sebagai nabi. Ya itu, orang mati di kuburan kok dipanggil-panggil. Kan sebagai nabi. Sebutkan satu nabi yang dipanggil-panggil. Sebutkan satu nabi yang dipanggil-panggil. Nabi Ibrahim kami panggil juga di dalam sholat kami. Gimana manggilnya? Tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatuillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mana Ibrahim yang ada di situ? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bagaimana Anda memanggil Ibrahim? Bagaimana Anda memanggil Ibrahim? Begitulah kami mengucapkan salawat kepada Nabi Ibrahim. Wa barik ala Muhammad. Coba kita pelan-pelan dulu. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Udah itu. Coba pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Biar enak kita diskusinya. Pelan-pelan ya. Kalau misalnya Anda berkata begini, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang Anda panggil itu siapa? Kami bersolawat kepada Nabi.
Kami memanggil Nabi, emang kenapa? Kami disuruh juga mentaati Nabi. Ya, coba dengerin saya di bawah kalau gitu ya. Di bawah dulu dengerin saya. Nggak nyambung dia. Yang ditanya yang dipanggil. Yang dipanggil. Kok malah bersolawat gimana sih? Mana? Tidak berminat saya jadinya diskusi. Mana? Ketika Anda berkata Allahumma sholli ala Muhammad, artinya Anda memohon kepada Allah, ya Allah limpahkanlah kesejahteraan atas Muhammad. Artinya Anda tidak memanggil Muhammad, tapi Anda memanggil Allah. Itulah ketika Anda juga bersolawat kepada Ibrahim. Saya tidak bahas itu. Yang saya bahas adalah ketika Anda mengucapkan Assalamu alayka ya ayyuhan nabiy. Disitulah Anda melakukan pemanggilan kepada Muhammad. Bahkan kalian membuat lagu-lagu memanggil-manggil Muhammad, ya Rasulullah, ya Rasul. Itu Anda melakukan pemanggilan. Bagaimana mungkin Anda tidak mengaku memanggil Muhammad ketika Anda berkata, ya Rasulullah, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Herman saya dengan kalian ini, Herman. Ketika kamu berseru-seru kepada Yesus, ya Yesus, ya Yesus, lihat, Oten sembah Yesus. Giliran kalian, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya kekasih Allah, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kami nggak nyembah. Standar ganda. Ya. Lagian begini, Muhammad sudah berkata bahwasanya akal seorang wanita itu memanglah separuh, begitu. Jadi bagaimana kita mau ngobrol dengan seorang wanita? Ya, silakan. Kita kasih naik ada paruh. Nah, ini kesukaan kalian ini si paruh. Jangan turunkan di siang. Kenapa? Kenapa takut, Dis? Kalau diskusi sama aku kenapa nggak bisa lama gitu loh? Bentar aja diturunkan. Kenapa Ya, gitu? karena kau nggak nyambung. Waktu itu kita diskusi tentang sesungguhnya Isa itu anak Allah. Kau mutar-mutar ke sana kemari, makanya ku turunkan. Coba Kita bikin sekarang. timernya gimana? Kita bikin timernya aja gimana? Kita dewasa aja, saling mengerti waktunya. Nih kan? Ya bikin timernya. Tahu berapa Baru. menit, aku berapa menit gitu loh. Paruh, dengar, Paruh. Ini kan ruang saya. Betul. Kalau Terus misalnya ruang saya, biar saya atur. Kamu nggak perlu ketakutan gitu. nggak adil. Nggak Ini adil. ketakutan kan belum nggak adil. Ini tidak adil. Ini tidak adil. Udah ketakutan duluan. Gimana? Aku nggak tanya Kristen loh. Kau silakan Baru. tanya Islam. Tapi kasih saya kesempatan untuk bicara gitu loh. Belum Bisa. ada apa-apa. Kamu sudah langsung nggak adil, langsung ketakutan begitu. Kamu gini loh, Mas. Bentar lagi pasti pemerintahan gitu. Jangan diturunkan. Dia pun pasti diskusi Oke. kita gitu loh. Coba baru kita lanjutkan yang kemarin terputus. Pakai timer ya. Baik, baru Pakai timer ya. dengarkan. Ya pakai timer ya. Nanti kalau aku ngomong jangan dipotong, boleh? Aku kalau ngomong aku diem nih. Baik. Ya, oke. Ya, dengarkan ya. Ya, Dengarkan saya. Siapa yang membuat Maryam hamil? Oke. Di dalam Al-Quran tidak ada literasi mengatakan Maryam dibuat hamil.
Mariam hamil nggak? Mariam hamil nggak? Tunjuk data. Tunjuk data, tanggung jawab tapi pendiskusi baru profesional. Mariam hamil nggak di dalam Al-Quran? Gimana? Oh, lain konteksnya. Ini makanya saya bilang saya nggak mau diskusi sama kau, Pak. Aku nggak sanggup. Nggak Apa sanggup. yang mau saya diskusikan sama kau? Cuma aku tanya Mariam hamil aja kau nggak mau jawab kok. Berbeda pertanyaanmu. Tadi kau Taruh, bilang, udahlah kau siapa cukur, yang kau licinkanlah kepala buat itu. Mariam hamil? Ya, kau licinkanlah kepala di sana. Berungkah. Apa yang mau saya diskusikan sama kamu coba? Kau datang ke sini, ini tidak adil. Tidak adil saya diturunkan. Gimana kau nggak saya turunkan? Baru satu saja saya tanya, Mariam hamil nggak? Tidak ada literasi yang mengatakan. Kau udah pusing kau. Coba. Baru satu saja aku tanya sama Pak Faruk. Faruk, siapa yang membuat Mariam hamil? Tidak ada literasinya. Mariam hamil nggak? Tidak ada literasinya. Kau diskusi sama kamar mandi itu. Lebih cocok kau diskusi sama kamar mandi itu. Itu kau cocok. Sama dia kau. Ngapain kau diskusi dengan saya? Itu aja aku tanya, kau sudah mencret kok gimana? Kan sudah saya bilang kemarin, menurut kitabmu, Isa itu pasti anak Allah. Kalau kau gak percaya, ayo naik sini. Coba, bisa gak kau patahkan argumen saya itu? Coba. Naik kemari, kalau kau bisa patahkan argumen saya bahwa Isa anak Allah, saya lompat dari Monas. Coba. Satu kali lagi, kita kasih kesempatan dia satu kali lagi ya. Satu kali lagi kita beri kesempatan. Satu kali ini. Enggak, kau takut kali kau sama aku, Dis. Kenapa, Dinda? Yang takut. Yang takut siapa baru? Aku cuma ngomong Dinda ya. Baru, coba Di dengar awal saya. tadi kan kau bertanya nih. Coba, pertanyaan saya sama di kamu dalam gini. Al-Quran, Apakah Maria itu siapa hamil? yang membuat Maria hamil? Nah, siapa? Kau tanya gitu. Siapa? Nah, saya jawab. Di dalam Al-Quran tidak ada literasi dikatakan Maryam dibuat hamil, nggak ada. Jadi Kalau dia nggak saya hamil? salah, Jadi dia nggak hamil? kalau saya salah kasih ayatnya. Oke, jadi dia hamil nggak? Ayat mengatakan Maryam dibuat hamil. Mana? Jadi dia nggak hamil? Loh, beda pertanyaannya itu. Oh yaudah, sekarang saya ganti aja pertanyaannya. Apakah Maryam hamil? Iya. Oke, siapa yang bikin dia hamil? Nah, tidak ada literasi di dalam Al-Quran di mana dikatakan Maryam dibuat hamil. Nah, Ya udah, sekarang kau yang kita- hamilin dia itu. Ayo, Saya kau jawab yang ya. hamilin dia. Coba, tidak ada, nggak tahu, pokoknya hamil sendiri. Memang, udahlah Paro, kau diskusinya sama Anu saja kau cocoknya. Main-mainan kau sama Anu saja. Sampai jumpa. Kena masa berbelit-belit dia? Di dalam Al-Quran, Maryam berkata dia kepada ruhana yang menjelma menjadi manusia itu, Ana yakunu li gulam. Bagaimana akan ada padaku seorang anak laki-laki? Sedangkan tidak pernah seorang laki-laki pun menyentuhku. Dan aku bukanlah seorang pezina. Lalu apa katanya? Hal itu mudah bagi Allah. Dari situ kau sudah tahu harusnya siapa yang membuat Maryam hamil. Nggak ada literasi. Udah Paro, kau bukan lepel-lepel. Kau diskusi lawan itu yang unyu-unyu. Jika kau mau diskusi dengan saya. Jika kita mengikuti alur dialog dengan tenang, terlihat jelas bahwa Edis memulai dari satu hal mendasar, definisi. Ia tidak langsung menyerang, tetapi bertanya, apa itu menuhankan?
Tanpa definisi yang jelas, semua tuduhan akan menjadi kabur. Ketika lawan debat akhirnya mendefinisikan menuhankan sebagai menyembah sesuatu yang diyakini sebagai Tuhan, Edis dengan cerdas memperluas cakupan dengan contoh dari Al-Quran sendiri, konsep menuhankan hawa nafsu. Artinya, dalam kerangka Islam, menuhankan tidak selalu berarti menyebut sesuatu sebagai pencipta langit dan bumi, tetapi bisa berarti mengagungkan, menaati, dan menempatkan sesuatu pada posisi yang absolut dalam hidup. Di titik inilah argumen Edis menjadi tajam. Ia tidak pernah mengatakan bahwa umat Islam menyebut Nabi Muhammad sebagai pencipta alam semesta. Yang ia soroti adalah pola pengagungan, ketaatan mutlak, dan pemanggilan yang bersifat devosional. Pertanyaannya sederhana, apakah Muhammad diagungkan? Iya. Apakah diikuti dan ditaati? Iya. Apakah namanya diseru-seru dalam doa dan liturgi? Iya. Ketika dalam sholat diucapkan, Assalamu alaika ayyuhan nabi, secara struktur bahasa, itu adalah bentuk pemanggilan langsung. Ketika di luar sholat terdengar seruan, Ya Rasulullah, itu adalah bentuk seru. Secara linguistik itu bukan sekedar penyebutan nama, itu pemanggilan. Edis tidak menolak bahwa dalam kalimat Allahumma sholli ala Muhammad, yang dipanggil adalah Allah. Ia justru mengakui itu. Tetapi ia membedakan antara permohonan kepada Allah dan seruan langsung kepada Muhammad. Dan disitulah ia melihat inkonsistensi. Ketika Kristen berseru, Ya Yesus, itu disebut penyembahan. Namun ketika Muslim berseru, Ya Rasulullah, itu disebut penghormatan biasa. Itulah yang ia sebut sebagai standar ganda. Lawan debatnya berusaha memisahkan antara mengagumi dan mengagungkan, antara memanggil dan menyembah. Namun Edis mempertanyakan batas tipis itu. Kapan penghormatan berubah menjadi pengkultusan? Kapan ketaatan berubah menjadi absolutisme? Argumennya bukan sekedar retorika, tetapi logika pola. Bagian tentang Maryam juga menunjukkan strategi yang sama. Ketika ditanya, apakah Maryam hamil? Jawaban yang muncul berulang kali adalah, tidak ada literasi bahwa Maryam dibuat hamil. Itu bukan jawaban atas pertanyaan, itu pengalihan istilah. Dalam surah Maryam di Al-Quran, Maryam jelas berkata bahwa ia tidak disentuh laki-laki, lalu dijawab bahwa hal itu mudah bagi Allah. Secara naratif, teks itu menegaskan kehamilan sebagai mukjizat. Ketika pertanyaan sederhana, Maryam hamil atau tidak dijawab secara lugas, Edis menangkap itu sebagai bentuk penghindaran. Dan dalam debat, penghindaran seringkali lebih berbicara daripada jawaban. Apakah gaya Edis keras? Ya. Apakah retorikanya provokatif? Ya. Tetapi inti argumennya konsisten. Ia meminta definisi yang tegas, jawaban yang langsung, dan konsistensi standar. Ia menolak jawaban berputar-putar. Ia menekan pada titik yang menurut ia tidak sinkron antara klaim teologis dan praktek devosional. Bagi pendukungnya, ini bukan soal menyerang Islam, melainkan soal menguji logika internalnya. Jika Islam menolak konsep menuhankan manusia, maka segala bentuk praktek yang menyerupai pengkultusan harus mampu dijelaskan secara konsisten, bukan hanya dibela secara emosional. Pada akhirnya, debat ini memperlihatkan satu hal, konsistensi lebih penting daripada slogan. Mengatakan kami tidak menuhankan, tidak cukup jika pola praktik masih menyisakan pertanyaan. Edis mungkin keras, ia mungkin tidak membungkus kritiknya dengan bahasa halus, tetapi dalam perdebatan, yang diuji bukan kelembutan nada, melainkan kekuatan argumen. Dan jika satu pertanyaan sederhana saja sulit dijawab tanpa berputar-putar, maka mungkin yang perlu diperiksa bukan pertanyaannya, melainkan fondasi keyakinan yang sedang dipertahankan.